Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM N1D123023 kelas A dari kelompok 7. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makna pada poster Tempo Sulap Pajak Sawit Gelap dengan menggunakan pendekatan semiotika Peirce. Pada pendekatan semiotika Peirce itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu representamen, objek, dan interpretan. Yang pertama itu representamen. Representamen itu adalah unsur tanda yang mewakili sesuatu yang ditangkap oleh manusia dan dapat diindra. Representamen sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama qualisign, sinsign, dan legisign. Qualisign adalah tanda yang berfungsi berdasarkan kualitas atau sifat yang dimiliki tanda itu sendiri. Pada poster Tempo Sulap Pajak Sawit Gelap, qualisign-nya itu ada 5. Yang pertama itu warna merah dan biru. Yang kedua kemeja abu-abu berlengan panjang. Yang ketiga berbentuk lingkaran dan mempunyai pegangan panjang. Yang keempat berwarna hitam kemerah-merahan bercampur dengan orange. Dan yang kelima itu berwarna merah dan biru. Pada penjelasan kelima ini, yang pertama itu warna merah dan biru yang mendominasi poster menggambarkan suasana ketegangan dan konflik. Merah melambangkan keberanian, bahaya, atau kemarahan. Sedangkan warna biru menggambarkan ketegangan yang terancam. Poin kedua, jangan ketawa. Poin yang kedua itu tokoh perempuan berpenampilan formal, berkemeja abu-abu berlengan panjang, bercelana panjang berwarna biru, dan berambut pendek, memakai kacamata, memberikan kesan rasionalitas, ketegasan, dan profesionalisme. Sosok ini mewakili figur birokrat atau pejabat yang berjuang menertibkan sistem perpajakan sawit. Yang pada poin ketiga itu berbentuk lingkaran dan mempunyai pegangan panjang. Maksud dari ini itu adalah simbol upaya penangkapan atau pengawasan, namun dari jaring itu justru berjatuhan uang, tanda bahwa meskipun ada usaha mengendalikan, kebocoran tetap terjadi. Poin keempat itu berwarna hitam merahan bercampur orange. Ini melambangkan industri sawit yang besar, kuat, dan panas karena syarat konflik ekonomi dan lingkungan. Yang poin kelima itu lembaran uang berwarna merah dan biru dengan gambar pahlawan dan mantan presiden, menggambarkan nilai rupiah sebagai simbol kekayaan negara yang terbuang sia-sia akibat manipulasi pajak. Baik, yang kedua itu adalah sinsign. Sinsign sendiri itu adalah tanda atas dasar kejadian yang sering terjadi yang mewakili keberadaan aktual. Pada sinsign sendiri ini yang terdapat pada poster itu antara lain itu warna poster. Warna poster secara keseluruhan menjadi atmosfer editorial, majalah gelap, tegang namun tegas. Yang kedua itu orang yang memegang jaring. Itu adalah sosok yang sedang berusaha menangkap pelaku atau fenomena penggelapan pajak. Yang ketiga itu sebuah jaring. Jaring itu adalah menggambarkan alat kebijakan peraturan, audit atau sistem pengawasan yang digunakan pemerintah. Uang rupiah sendiri itu menggambarkan hasil ekonomi yang nyata, tetapi dalam konteks ini menjadi metafora kebocoran atau ia memperlihatkan bahwa kekayaan negara melayang sia-sia di luar dari sistem. Yang ketiga itu ada legisign. Legisign adalah tanda yang merupakan tipe umum yang disepakati bersama berdasarkan konvensi dan aturan hukum. Pada poster Tempo ini, legisign-nya itu ada 2. Yang pertama tokoh perempuan dan juga simbol uang. Pada tokoh perempuan ini diartikan sebagai pejabat negara yang berperan menertibkan sektor ekonomi. Sementara simbol uang sendiri adalah simbol universal dari kekayaan dan transaksi ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, yang kedua itu ada objek.
Objek adalah hal yang diwakili yang benar-benar ada dalam dunia nyata dan hanya ada dalam pikiran manusia sendiri. Objek ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikon, indeks, dan simbol. Ikon sendiri itu adalah tanda yang berhubungan antara representamen dan objeknya berdasarkan pada keserupaan identitas. Pada ikon pada poster Tempo sulap pajak sawit gelap itu ada 4. Yang pertama itu latar perkebunan sawit, yang dimana menggambarkan konteks geografis dan ekonomi dari isu utama. Yang kedua itu tokoh menteri keuangan. Tokoh menteri keuangan ini adalah sosok perempuan yang berpenampilan formal, berambut pendek, dan berkacamata. Ia adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pembaca dapat mengenalinya melalui ciri khas yang menyerupai penampilan nyata pejabat tersebut. Yang ketiga itu buah sawit. Buah sawit berwarna merah tua hingga orange menjadi ikon dari komoditas kelapa sawit, sumber ekonomi penting di Indonesia. Ukurannya sangat besar secara metaforis, menandakan skala industri yang sangat luas dan menghasilkan keuntungan besar. Yang terakhir itu adalah uang rupiah. Uang rupiah ini lembaran yang berwarna merah dan biru, melambangkan mata uang dari negara Indonesia sendiri. Yang kedua itu adalah indeks. Indeks sendiri itu adalah mana indeks? Indeks sendiri itu adalah tanda yang berhubungan antara representamen dan objeknya berdasarkan hubungan sebab akibat. Pada poster ini terdapat gambar uang rupiah yang berterbangan dari tandan sawit, menunjukkan adanya kebocoran uang pajak. Uang itu akan terlepas dari sumbernya, menggambarkan bahwa hasil industri sawit tidak seluruhnya masuk di kas negara. Yang ketiga itu adalah simbol. Simbol atau lambang adalah tanda yang berhubungan antara representamen dan objeknya, didasari berdasarkan konvensi sosial atau berdasarkan kesepakatan bersama. Pada simbol itu ada 2 yang terdapat pada poster. Yang pertama itu tokoh Sri Mulyani sebagai simbol ketegasan negara, dan uang rupiah sebagai simbol kekayaan dan korupsi di Indonesia. Interpretan yang terakhir dalam teori penandaan Peirce adalah makna atau abrasi yang muncul dari relasi antara representamen dan objek. Pada tingkat representamen, tanda-tanda visual seperti warna merah gelap, uang rupiah yang berterbangan membentuk makna awal yang kuat tentang adanya masalah serius dari sistem pajak sawit. Semua tanda ini merujuk langsung pada realitas sosial yang diamati, bukan sekedar imajinasi atau simbol abstrak. Jika dilihat dari hubungan antara representamen dan objeknya, maka interpretan yang cocok itu adalah DC sign, karena poster ini tidak hanya memberikan dugaan atau ajakan moral, tetapi secara langsung menyampaikan fakta sosial yang konkret bahwa ada praktik penghindaran pajak di balik industri pajak sendiri yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi dikorupsi oleh industri-industri yang tidak menaati aturan. Baiklah, itulah saja penjelasan representasi dari saya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.